Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai biaya operasional usaha dropship ya. Jadi kita akan membahas biaya dan resiko menjadi seorang dropshipper. Jadi bagi teman-teman nih yang kepengen jadi dropship, entah itu mau dijadiin pekerjaan utama ataupun sampingan, kalian harus paham ya mengenai apa sih resikonya dan berapa biaya operasionalnya ya, apa aja pengeluaran bulanannya ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Jadi bagi teman-teman jangan di skip video ini ya, nontonnya jangan di skip, tonton sampai habis supaya teman-teman semuanya paham ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian itu ingin menjadi dropshipper ya, dropshipper yang mengelola banyak toko ya, puluhan, ratusan, ribuan toko ya. Nah, yang wajib kalian miliki yang pertama adalah kalian memiliki komputer ya. Jadi kita mainnya itu bukan menggunakan handphone ya, tapi menggunakan komputer ataupun laptop ya. Nah, untuk spesifikasi laptopnya atau komputernya ya minimal ya i3 itu udah bisa teman-teman ya. i3 syukur-syukur bisa i5 ya. Itu yang pertama. Terus Windows 10 Pro ya, ditambah lagi sama yang RAM-nya 8 lah minimal. Itu udah cukup banget lah kalau misalnya untuk bermain dropship. Soalnya kalau misalnya Windows-nya itu belum Windows 10 Pro, terus RAM-nya masih sedikit, itu nge-lag teman-teman ya. Jadi buat buka banyak toko itu nge-lag, susah ya dan lama seperti itu. Nah, kalau misalnya komputer atau laptop, kalau saran saya ya, kalau misalnya ingin meminimalisir modal, itu kan bisa beli yang second aja teman-teman ya. Yang penting masih bagus ya. Second nggak apa-apa, yang penting masih bagus ya. Terus berikutnya, setelah kalian punya laptop atau punya komputer, yang kedua kalian harus memasang jaringan WiFi. Ya, ini juga wajib banget. Karena kalau misalnya kita pakai data, itu boros banget. Ya, kita rugi banyak teman-teman. Kalau misalnya WiFi kan unlimited ya, kalian bisa menggunakan IndiHome atau ya yang lainnya juga boleh. Yang jelas kalian harus pasang WiFi. Kalau nggak ada WiFi gimana mas? Di tempat saya belum ada UDP. Kalian bisa menggunakan Orbit ya. Nah, terus berikutnya nih, pengeluaran berikutnya kalian harus memiliki tools ya, seperti ini ya teman-teman, baju yang saya pakai, Clobot. Clobot itu apa sih? Ini tools untuk dropship ya. Nah, saya juga taruh linknya di deskripsi sama di pin komen ya. Kalau kalian mau beli tools Clobotnya itu ya teman-teman, tinggal diklik aja. Kalian nanti buat akun ya, masukin email, nomor HP kalian, lalu kalian mau beli. Silakan kalau misalnya mau beli ya. Nah, untuk Clobot ya, itu ada lisensinya. Jadi saya jelaskan ya gambarannya sedikit. Kalau Clobot itu ada beberapa tools, tapi yang paling penting itu cuma dua. Yang pertama Grabber, yang kedua monitoring toko. Grabber itu fungsinya untuk scrap produk ya. Jadi kita mengambil data produk ya yang akan diisikan ke toko kita. Itu pakai tools namanya scrapper atau Grabber. Yang kedua monitoring toko, yaitu untuk mengelola banyak toko dalam satu aplikasi. Bayangkan kalau kalian punya 10 toko lah, kalian nggak ada tools monitoring toko, itu login logout ya. Capek teman-teman ya. Jadi ini tools wajib ya, wajib banget kalau kalian kepengen menjadi dropshipper yang mengelola banyak toko. Terus berikutnya, setelah itu ya, oh ya, saya tambahin teman-teman. Untuk harganya itu macam-macam, tergantung kalian mau paket yang mana, lisensi yang berapa bulan ya. Lisensi paling murah itu yang 6 bulan ya. Kan ada yang 6 bulan, 12 bulan sama 24 bulan ya. Itu kalian bisa pilih ya. 6 bulan atau yang 12 bulan. Ya kalau misalnya kalian bener-bener udah apa ya, mantep ya, sekalian aja ambil yang 1 tahun ya teman-teman, atau 12 bulan. Jadi supaya sekalian gitulah. Karena harganya bedanya tipis seperti itu. Nah terus berikutnya ya gini teman-teman, kalau misalnya sudah mempunyai komputer, udah pasang WiFi, udah punya toolsnya, kalian harus punya tokonya ya. Nah tokonya ini gimana? Kalian juga bisa membeli ya teman-teman. Belinya di mana mas? Banyak ya teman-teman, di grup-grup itu yang jual toko power merchant ya. Kalau enggak kalian juga bisa menghubungi saya ya, lewat Instagram juga boleh. Kalau misalnya ingin membeli toko power merchant ya. Jadi toko yang udah siap diisi produk seperti itu. Itu yang keempat ya, kalian harus punya toko. Nah, berapa minimal kalau misalnya kita itu pengen penghasilan yang rutin minimal berapa toko mas?
Ya kalau misalnya cuma saran ya teman-teman, cuma saran kalau misalnya ingin progresnya cepet ya minimal 50 toko ya, minimal 50 toko. Tapi kalau kalian istilahnya mau coba-coba dulu, mau buat belajar dulu ya beli 5 10 juga nggak apa-apa, atau bikin sendiri juga bisa teman-teman. Dan ada banyak tutorial di YouTube ya yang mengajarkan bagaimana cara membuat toko reguler, toko power merchant ya. Jadi itu beda ya teman-teman antara reguler sama power merchant. Jadi sama seperti toko offline ya, ada istilahnya itu apa ya, tahap-tahapannya. Ada yang reguler merchant itu hanya bisa diisi 200 produk, ada yang power merchant itu bisa diisi 2000 produk dan seterusnya. Paling tinggi official store ya, seperti itu. Nah setelah itu apalagi mas pengeluarannya atau biaya operasional menjadi seorang dropship. Yang terakhir adalah listrik ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau listrik ini gini, kalau kalian punya lebih dari satu perangkat komputer, itu kalian harus menaikkan listrik kalian. Ya minimal kalau 900 tegangan 900 itu bisa untuk 4 atau 5 lah maksimal komputer itu bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih banyak lagi ya naik ke 1200. Tapi saran saya kalian bisa memasang listrik bisnis ya. Jadi lebih murah ya, sama sudah dibuatkan apa namanya yaitu SIUP. Jadi udah beres lah, tinggal pasang seperti itu. Nah, itu adalah biaya atau modal awal ya, biaya operasional yang harus kalian gunakan ya, yang harus kalian keluarkan kalau kepengen jadi dropshipper. Nah, gini teman-teman, saya kasih gambaran sama teman-teman semuanya nih. Kalau beli komputer bekas ya atau laptop bekas, anggaplah harga 3 juta ya, 2.500.000 sampai 3 juta itu ada teman-teman. Dan saya pun di sini juga menjual komputer-komputer bekas yang masih bagus ya teman-teman, dan bergaransi resmi juga. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya lokasi kalian jauh, kalian bisa datang ke ya toko-toko atau di postingan-postingan, kalian cari yang murah ya teman-teman. Nggak usah yang bagus-bagus dulu. Kalau bagus masalah nanti, yang penting bisa buat kerja lah seperti itu. Nah terus setelah itu model berikutnya tadi saya katakan WiFi ya. Nah untuk pemasangan WiFi ini itu tergantung ya teman-teman. Tapi kalau di IndiHome ya, saya merekomendasikan yang 30 Mbps ya. Itu lumayan apa ya, udah cepet lah, termasuk cepet kalau misalnya IndiHome yang 30 Mbps seperti itu. Nah untuk biaya pemasangan awal ada yang gratis, tapi kemarin beberapa ada yang konfirmasi itu bayar 150.000 teman-teman untuk IndiHome ya. Kalau saya dulu gratis, biaya pasangnya gratis ya. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin peraturannya beda, saya juga kurang paham. Untuk detailnya kalian bisa langsung hubungi ya IndiHome langsung seperti itu, atau penyedia layanan WiFi lainnya seperti itu. Itu gambaran awalnya. Dan pengeluaran per bulan itu salah satunya ya membayar WiFi itu. Kalau IndiHome 30 Mbps itu per bulannya itu 330.000 seperti itu. Terus berikutnya yang ketiga tools. Kalau misalnya Grabber ya, itu harganya ya sekitar 500-an teman-teman, 500 sampai 700.000 itu untuk yang kontrak 1 tahun ya, lisensinya itu kontrak ya, sekali lagi kalau tools dropship itu. Terus kalau yang monitoring toko itu, kalau yang paket advance itu paket yang bisa ditautkan maksimal 120 toko, itu harganya 774.000 kalau nggak salah teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja ya, kalau misalnya mau beli linknya langsung di check out juga bisa ya. Bangsa nggak ada pengetahuan cara memakai Clobot gimana, tenang, karena di Clobot itu ada adminnya teman-teman, dan admin ini akan membantu kita ya, membantu kita dalam hal scrap, dalam hal upload, ada kendala, ada maintenance, semuanya dibimbing sampai bisa seperti itu ya. Itu memang pelayanan dari tim Clobotnya. Ada istilahnya apa ya, CS ya, customer service-nya itu ada. Terus kalau toko standarnya ya teman-teman, itu harganya 60.000 sampai 70.000 per akun untuk akun kosongan atau PM yang masih fresh seperti itu ya. Ya kalau kali 50 ya, kalau misalnya anggaplah harga 3 juta ya teman-teman untuk beli tokonya itu ya. Terus berikutnya lagi terakhir listrik. Ya anggap saja kalau misalnya kita pasang listrik baru yang bisnis yang tegangannya 1.200 ya, ya sekitar 2.500.000 ya teman-teman. 1.500.000 sampai 2.500.000 lah estimasinya segitu. Ya.
Nah, kalau misalnya kalian nih udah punya privilege, udah punya laptop, wifi-nya udah ada, listriknya udah gede, ya, kalian tinggal beli toolsnya sama beli tokonya, udah. Dan satu lagi teman-teman, ada modal untuk order, ya, ada modal untuk order. Saya kasih contoh teman-teman seperti ini. Misalnya ya, dropship itu sistem kerjanya seperti ini teman-teman. Misalnya saya mempunyai toko di Tokopedia, ya, di sini misalnya. Lalu setelah itu ada orderan, ya, des masuk di sini. Harganya 100.000 ya, harganya 100.000. Otomatis saya cek dong marketplace suppliernya des. Misalnya di sini 80.000. Karena kita untung 20.000. Kita harus membayar dulu ke supplier 80.000. Jadi kita nalangi dulu teman-teman. Ya, kita order menggunakan alamat dari pembeli kita yang di Tokopedia ya. Nah, begitu barangnya sampai ya. Nah, itu uang kalian masuk ya beserta untungnya. 100.000 masuk, nanti sama dapat gratis ongkirnya. Kalau saya jelaskan dalam satu video nggak mungkin selesai teman-teman, karena banyak banget teknisnya. Dari nanti cara ganti kurir, ubah resi, ya itu banyak banget teman-teman. Kalian kalau misalnya ingin belajar seperti itu bisa subscribe channel YouTube ini ya, atau bisa cek playlist kelas dropshipper Indonesia. Di situ saya share beberapa cara atau teknik dasar untuk menjadi seorang dropshipper ya. Cara subscribe-nya seperti apa juga pernah saya buatkan videonya. Seperti itu teman-teman. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya, gambaran berapa sih modal awalnya ya. Kalian bisa total sendiri ya. Jadi sekali lagi, sama seperti usaha offline dan usaha-usaha lainnya ya, kalau dropship itu nggak bisa dijadikan patokan. Wah, saya join dropship saya langsung punya banyak uang. Itu salah besar teman-teman ya, karena kita sama halnya dengan penjual offline ya. Kalau toko baru yang mungkin trafficnya masih sepi ya, tapi seiring berjalannya waktu ya. Tapi kalau dropship mah nggak butuh waktu lama teman-teman ya, 1 bulan lah. Kalau kita pegang 50 toko ya 1 bulan ya sekitar 3 juta 4 juta bisa lah ya teman-teman. Kalau misalnya kita bener-bener effort ke toko tersebut ya, dari segi pelayanannya ya. Sebenarnya yang paling penting itu pelayanan ya teman-teman. Pelayanan kita itu bagus ya, akan banyak terjadi closing seperti itu ya. Dan kalian juga bisa bergabung di grup-grup ya, grup-grup yang mempelajari tentang dropship itu banyak banget teman-teman ya. Tapi apa ya, memang saya akui dalam dunia dropship itu kalau nggak hati-hati itu memang banyak kasus penipuannya ya. Salah satunya seperti orang jual toko PM dengan harga murah, ternyata ditarik lagi. Itu banyak teman-teman ya, yang posting di beberapa grup itu banyak banget. Dan ada yang nanti kendala tokonya tiba-tiba nggak bisa login, itu memang ada teman-teman ya. Itu juga salah satu apa ya, bisa dibilang resiko dropship. Dan ini akan saya bahas di video selanjutnya ya, resiko menjadi seorang dropshipper ya. Kalau materi kali ini kan biaya operasionalnya, modal awalnya berapa ya. Di next video saya akan bahas resiko menjadi seorang dropshipper seperti apa ya. Mungkin video ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau mau beli toolsnya langsung di sini, diklik linknya, diisi formnya semua. Kalau kalian mau beli toolsnya, terus klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu lisensi akan dikirimkan lewat email kalian, email yang kalian daftarkan di akun Klobot. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang mungkin baru dengar dropship, mungkin kepengen jadi seorang dropship buat usaha sampingan ya. Boleh dibantu share teman-teman. Saya doakan menjadi amal sedekah jariah untuk teman-teman semua. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.